Shalom, jemaat PIC Solo Baru. Bersyukur pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Renungan pagi hari ini akan kita ambil dari kitab Matius 16 ayat yang ke-24 sampai yang ke-28. Saya akan bacakan buat saudara. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Amin. Ya. Perikop dari ayat yang kita baca tadi adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak hanya dipanggil untuk percaya saja, tapi kita juga adalah dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus. Kita dipanggil untuk mengikuti Kristus. Pagi hari ini saya akan membagikan dua hal mengenai pembahasan menjadi murid Kristus. Yang pertama adalah menjadi murid Kristus adalah sebuah komitmen. Di ayat yang 24 tadi dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jelas dikatakan di ayat yang ke-24 itulah orang yang mau mengikut Tuhan, dia harus memikul salib dan menyangkal dirinya. Untuk percaya kepada Yesus, kita cuma perlu dengan hati percaya dan mulut yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Tetapi untuk menjadi murid Kristus, kita perlu namanya komitmen. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi semacam fans dari Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita, tapi kita juga dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan. Kita harus menjadi pengikut Tuhan yang mempunyai komitmen untuk mengikuti apa yang guru kita ajarkan. Dalam hal ini guru kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk menjadi murid yang baik, kita harus komitmen untuk melakukan apa yang Yesus katakan kepada kita. Kita harus komitmen untuk mengikuti dan melakukan firman-Nya, mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi tidak hanya sekedar kita mungkin rajin ke gereja, rajin setiap minggu ke gereja beribadah, seperti itu saja saudara. Tapi kita harus mempunyai komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Paling mudah adalah melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Dulu waktu saya kecil itu saya sempat sekolah minggu, saya sempat ikut sekolah minggu di Betan itu dari kelas sebelum bisa membaca sampai saya kelas 3 SD. Setelah itu saya tidak pernah ikut sekolah minggu lagi. Tapi waktu SD itu saya cuma mempunyai mimpi di dalam pikiran saya menjadi orang Kristen itu adalah ya cukup ke gereja setiap minggu, rajin beribadah setiap minggu ke gereja, seperti itu. Yang saya pikirkan pada waktu kecil, pada waktu saya masih SD itu. Jadi
Saya bercita-cita, berkeinginan kalau udah besar saya mau jadi orang baik. Jadi orang baik, yang orang Kristen yang setiap minggu ke gereja tanpa terlibat pelayanan. Yang penting ke gereja aja. Saya tidak pernah mikir ikut pelayanan, saya tidak pernah mikir untuk menjadi pemimpin atau memuridkan orang lain. Tapi saya cuma mikirnya orang Kristen ya setiap minggu rajin ke gereja, yang penting hidup baik, setiap minggu ke gereja. Ya. Tetapi setelah semakin dewasa, saya bertobat SMP, saya semakin mengenal firman Tuhan, semakin mengerti firman Tuhan. Ternyata apa yang saya pikirkan pada waktu saya masih kecil itu ternyata tidak sesuai yang seharusnya, saudara. Bahwa ternyata orang Kristen itu nggak cukup ke gereja setiap minggu, ibadah atau berbuat baik kepada orang lain, berbuat sosial kepada orang lain. Tidak cukup seperti itu, karena kita dipanggil bukan hanya untuk, istilahnya bukan hanya untuk menjadi penghangat kursi gereja, jadi cuma datang seminggu sekali gitu aja. Tapi kita juga dipanggil untuk menjadi murid Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita dipanggil untuk menjadi murid yang butuh komitmen. Kalau kita cuma seminggu cuma hidup baik dan rajin ke gereja, itu menurut saya komitmennya terlalu lemah untuk disebut sebagai murid Kristus. Jadi kalau sebagai murid Kristus itu orang yang berkomitmen untuk melakukan ya kehendak Tuhan dalam hidupnya gitu. Tidak hanya sekedar status Kristen gitu aja. Jadi perlu komitmen seperti itu. Terus yang kenapa kita perlu komitmen? Ini yang poin yang kedua, kenapa kita perlu komitmen? Karena menjadi murid Kristus itu adalah sebuah perjalanan. Jadi kita menjadi murid Kristus itu bukan hanya kegiatan yang kita lakukan seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Tapi menjadi murid Tuhan, menjadi murid Kristus itu adalah perjalanan seumur hidup kita. Kita lihat di Alkitab kisah para rasul, kisah murid-muridnya Tuhan, bahwa dari sejak mereka dipanggil Tuhan, sejak mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus dan meninggalkan keluarga mereka sampai akhir hidup mereka hidup mengikuti Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus pada waktu itu sudah naik ke surga, tapi mereka tetap mengikuti apa yang sudah Yesus ajarkan selama mereka hidup bersama Yesus. Jadi mereka menjadi murid Kristus itu bukan hanya saat mereka bersama Tuhan, tapi mereka mengikuti Yesus itu sepanjang atau seumur hidup mereka. Dan kita tahu bahwa banyak dari mereka hidup benar-benar untuk mengikuti dan menjalani misi, yaitu memberitakan Injil ke penjuru bumi. Dan mereka sampai akhir hayatnya bahkan harus menjadi martir karena memberitakan Injil. Jadi sebagai murid itu harus tunduk. Murid harus tunduk kepada gurunya, harus tunduk kepada Yesus, harus tunduk kepada Tuhan kita. Arti kata tunduk itu kalau dalam bahasa Inggris itu submit, bisa juga dikatakan submission. Dan jadi tunduk kepada Kristus untuk menjalani sebuah misi. Jadi kalau kita berjalan sebagai murid Kristus, kita berjalan di dalam sebuah misi yang sudah Tuhan tetapkan untuk hidup kita. Kita hidup, tentunya Tuhan menyelamatkan kita untuk sebuah misi yang harus kita selesaikan. Bukan hanya untuk sekedar jadi orang Kristen, untuk sekedar gereja itu yang seperti yang tadi saya katakan di awal, tapi untuk sebuah misi. Jadi perjalanan menjadi murid Kristus itu adalah perjalanan seumur hidup. Bukan hanya perjalanan tadi, mungkin perjalanan seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, tapi ini adalah perjalanan
seumur hidup kita. Jadi kita sebagai murid Tuhan harus punya komitmen untuk melakukan apa yang Yesus katakan dalam hidup kita, dan kita harus terus berjalan sebagai murid Yesus seumur hidup kita. Sepanjang kita diberi nafas, itulah kita menjadi murid Tuhan. Ya, seperti itu sharing dari saya pagi hari ini. Semoga boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.